Selamat malam semuanya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Di video kali ini, aku akan bercerita tentang kejadian yang menimpa adik kelasku bernama Nevira bersama kedua temannya dan ditolong oleh penjaga sekolah yang juga merupakan alumni dari sekolahku, tapi lebih dewasa, namanya Junedi. Suatu ketika sekolahan bebas karena guru-guru rapat keluar, tapi para siswa belum juga pulang dan masih bermain di sekitaran sekolah. Saat itu ada satu teman Nevira yang sedang bersedih di pojok kelas karena kabarnya ia putus dengan kekasihnya. Semua sibuk dengan urusan masing-masing, termasuk Nevira yang sedang bercanda tawa dengan kedua temannya. Nevira membawa HP dan berfoto selfie dengan kedua temannya. Tapi saat dilihat hasilnya, dapat terkejutnya Nevira dan kedua temannya melihat 4 anak yang ada di sampingnya. Jelas-jelas mereka hanya foto bertiga. Semakin berbesar wajah satu anak yang tak diketahui ini sangat menyeramkan. Sekejap Nevira membanting HP-nya. Dia dan kedua temannya sangat ketakutan. Tiba-tiba ada suara teriakan di dalam kelasnya. Semua ricuh berusaha untuk melihat siapa yang berteriak. Ternyata itu teman yang bersedih di pojok kelas. Anak itu kerasukan. Tak ada yang bisa menyadarkannya hingga Nevira memanggil Junedi dan Restu untuk menyadarkan temannya itu. Entah mengapa anak yang kerasukan itu selalu membuka lebar matanya ketika melihat Nevira. Nevira menjadi sangat ketakutan. Junedi menyuruhnya pergi dari tempat itu karena keadaan yang tak kunjung membaik. Nevira segera pergi. Dia mengambil sepeda motornya dan segera pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, Nevira merasa lega. Tanpa sadar, Nevira seorang diri di rumah. Nevira mencari-cari kemana orang tuanya. Mereka tak ada di rumah. Hingga dia mendengar suara tangisan temannya yang kerasukan tadi. Tubuh Nevira bergetar hebat. Dia mencoba untuk menengok, tapi tak ada keberanian. Akhirnya, Nevira mengunci pintu rumah dan segera kembali ke sekolah lagi tanpa ganti seragam. Dengan tangisan ketakutan itu, Nevira meminta tolong pada Junedi. Akhirnya Junedi mempertemukan Nevira dengan temannya yang kerasukan itu. Temannya itu bercerita kalau Nevira disukai wanita menyeramkan yang merasukinya. Mendengar itu, Nevira sangat terkejut. Junedi pun mengantar Nevira ke guru ngajinya untuk meminta solusi. Di sana, Nevira merasa ada yang aneh pada badannya. Sejak pertama menginjakkan kaki di dalam rumah guru ngaji Junedi, Nevira merasa badannya itu begitu ringan dan hatinya yang tentram. Entah kenapa Nevira ditanyakan semua ibadahnya. Dia pun mengakui kalau selama ini masih begitu banyak ibadah yang ia tinggal. Bahkan Nevira terbiasa berkata kasar pada teman-temannya. Bagi Nevira, hal itu sudah biasa di kalangan anak-anak muda. Guru ngaji itu memberitahu bahwa hal itu bisa menjauhkan diri dari Tuhan. Nevira tak mengerti dengan tahapan yang diberikan sang guru. Hingga akhirnya guru itu memberitahu bahwa iblis-iblis menyukai orang-orang yang tak patuh pada Tuhannya, dan mereka tak takut mendekati Nevira, bahkan menyukai Nevira sekalipun, karena mereka berhasil membuat Nevira menjadi terhanyut. Saat itu, Nevira sangat menyesal dan sadar bahwa dirinya sudah melakukan banyak sekali dosa. Karena dirinya yang jarang beribadah, sehingga iblis tak segan untuk mendekati dan menyukai Nevira. Mereka mudah mendekati Nevira karena lemahnya ibadah Nevira. Segera Nevira bertaubat dengan merubah segala kebiasaan buruknya. Iblis-iblis yang biasanya mengikuti juga menyukai semua, jadi enggan untuk mengikutinya lagi. Nevira sudah berubah menjadi lebih baik, tapi masih banyak anak-anak yang sama seperti Nevira yang dulu. Dan hal itu membuat mereka menjadi incaran berikutnya. Begitulah roda kehidupan. Iblis tak akan pernah berhenti menggoda manusia. Terima kasih sudah menonton video ini. Ikuti terus video selanjutnya. Sekian dan sampai jumpa.